ijazahnya untuk ujian persamaan. Sekarang dia sudah punya ijazah SMA. Saya mau tanya, dia mau lanjut tidak? Dia masih belum mikir. Ngerti contoh-contoh ini? Kalau saudara mau nolong orang, jangan lihat dulu uangmu berapa. Pasti nggak akan nolong kalau tunggu uang dulu. Saya ajarkan, katakan iya dulu. Nanti hujan akan turun untuk saudara. Itu prinsip saya. Nah begini cara saya ngitung. Setelah saya menikah, istri saya ajari. Secara pemasukan normal, maaf ya saya cerita apa adanya. Saya bisa menghitung sebulan pemasukan saya berapa. Ini mata air saya, ya, dari mata air. Karena saya hidup, maaf kalau saya cerita, itu hanya karena kalau saya lagi khotbah baru saya bisa dapat uang, karena itu persembahan. Tapi saya tidak mau mengadakan persembahan khotbah. Soalnya kalau cuma mengadakan persembahan khotbah, nggak mungkin saya bisa nyekolahkan begitu banyak orang. Uang dari mana? Nah ternyata bonus itu yang saya tunjukkan. Hujan, sungai-sungai kecil, mata-mata air sepanjang sungai itu, itulah bonus. Ternyata setelah saya kerjakan ini sejak tahun 76 yang lalu sampai hari ini, saudara, betul-betul terbukti apa yang dikatakan Efesus 3 ayat 20. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang saya doakan dan saya pikirkan. Saudara, ada satu dosen namanya Ibu Selmi Dedi, dia orang Toraja. Dia ini sekarang satu-satunya doktor akuntansi untuk Kopertis wilayah 12, dari Ambon sampai Maluku. Dia sekarang lebih banyak ke Unipa karena di Kopertis wilayah 12 nggak ada dokter akuntansi, baru dia. Luar biasa nih orang. Saya ketemu dia 4 Februari 99 di Ambon, di Arsalobar. Waktu itu Ambon masih perang besar, saudara. Nah, ada satu keluarga guru kami, keluarga Rombekwan, itu ada di Tulehu. Kami harus jemput. Nah dari kota untuk ke Tulehu saya harus charter mobil angkatan laut dan harus pakai tentara. Nah tanggal 3 malam itu waktu kami ibadah di Arsalobar, waktu itu Selmi ini belum menikah, dia sudah S1. Dia bilang, Pak, saya mau ikut Bapak ke Nabire. Loh, kamu tahu di Nabire mau kerja apa? Saya mau jadi guru. Oh ya, baik kalau begitu. Nah, orang tua bagaimana? Sudah setuju. Ada cuma tantenya. Saya tanya pada tantenya, Ibu boleh nggak apa-apa? Ya udah besok langsung berangkat. Tidak mikir apa-apa. Saudara, ternyata di Nabire dia jadi berkat yang luar biasa. Dia satunya akuntan. Dia ngajar. Akhirnya Pemda membiayai dia untuk S2. Untuk ngajar di satu-satunya perguruan tinggi ada di Nabire waktu itu, di USWIM. Ternyata USWIM tidak mau pakai. Ya udah. Dan begitu dia S2 selesai, terus saya tanya pada dia, Emi, saya panggil dia Emi, selanjutnya bagaimana? Dia sudah menikah waktu itu, dia bilang, kalau saya bisa lanjut S3, saya akan lanjut. Silakan. Dia dapat di Brawijaya. Saudara, dia sudah tanggal 27 Desember tahun 2007 yang lalu. Nah, begitu dia tiba di Nabire S3, lulus. Sekarang Tuhan pakai dia luar biasa. Dia jadi dosen terbang. Dia ke Unipa, dia ke Uncen, dia ke Ambon. Luar biasa Tuhan pakai. Waktu lulus, saudara, saya tanya, Emi berapa yang Bapak keluarkan untuk kamu sampai doktor S3 itu? Saya cuma nyicil, saudara. Saya kaget. Hampir 120 juta. Wih, banyak juga. Tapi kok nggak rasa saya bilang begitu. Saudara, karena tiap kali dia butuh, saya cuma tunggu hujan dulu. Oh ada hujan, baru beri kepada dia. Maka itu saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah menghitung dulu berapa yang saudara punya baru nolong orang lain. Engkau jahat kalau begitu. Katakan amin cepat supaya yang jahat bertobat, yang pelit-pelit bertobat hari ini. Serius itu. Maka itu pulang dari sini saudara bongkar rumah saudara. Apa yang numpuk nggak terpakai, keluarkan. Daripada bikin sesak rumah, barang-barang nggak dipakai, yang hobinya membeli sepatu bertobat. Untuk apa sepatu? Kaki cuma 2, bukan kaki 1000, mau pakai berapa sepatu? Ngerti kata itu? Daripada berdebu di situ untuk apa? Apa saja yang sudah nggak pakai, keluarkan, kasih orang.
Karena banyak orang yang membutuhkannya. Jadi percaya, jangan tergantung mata air, amin. Jadi para pegawai, baik pegawai negeri, baik karyawan toko, karyawan apa yang sudah tetap tahu gaji sebulannya berapa, jangan pernah takut untuk memberi, karena ada bonus banyak yang datang. Nah, kalau dengar bonus amin, tadi bilang pelit tidak mau amin, awas. Nah, itu modelnya. Dari anak pertama saya sekolahkan, terus bertambah. Ternyata begini konsepnya, dengar suara. Antara papa di surga dengan saya itu berlomba. Ngerti kata berlomba? Saya memberi, dia beri. Dia beri, saya beri. Terus begitu. Dan itu menyenangkan hidup itu. Itu dengarkan orang-orang Manokwari. Tadi kami dari Momi Waren perlu guru TK dan guru SD. Saudara, sedih sekali melihat anak-anak muda Kristen hobinya jadi artis melulu, bertobat itu. Ayo jadi guru kalian. Dengar ya, tolong sekolahkan, dorong orang-orang tua, para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dorong anak-anak muda untuk jadi guru. Karena kita kekurangan guru banyak sekali. Jadi percaya, kalau saudara miskin bisa jadi berkat buat orang, betul? Asal jangan pelit, itu saja. Ingat, orang pelit itu masuk neraka. Ayatnya di mana saudara catat? Matius 25 ayat 44 sampai 46. Ayo yang pelit-pelit baca ayat itu, jangan pura-pura buta huruf. Matius 25 ayat 44 sampai 46. Nanti baca di rumah. Kalau ada orang Kristen, ada pendeta, ada majelis, tidak pernah membunuh, nggak pernah mencuri, nggak pernah merampok, tapi pelit, dia tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik. Ngeri sekali. Jadi saudara, dalam hidup ini kita harus percaya Papa kita itu luar biasa. Amin. Ayat terakhir, saya akan buktikan ini. 2 Korintus 8. Bahwa orang miskin pun bisa memberi. Itu nggak ada alasan. 2 Korintus pasal 8. Saya minta kepada anak-anak Tuhan di Manokwari, ayolah buat sesuatu. Ayo kita kerjasama. Pikirkan bagaimana kita memberkati banyak orang. Ayat 1, 2 Korintus 8. Dengarkan ini. Saudara-saudara, ini kesaksian Paulus. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa itu? Ayat 2. Selagi diapakan? Enggak lengkap bacanya. Nah, dicobai apa? Dengan berat. Jangan lupa kata itu. Enak atau tidak? Tidak. Selagi dicobai dengan berat. 1. Nomor 2, dalam apa? Berbagai penderitaan. Kira-kira kalau saudara menggambarkan gereja-gereja di Makedonia itu kayak apa keadaannya? Pasti kurus, kering, mukanya aduh lapar semua, kan dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan. Ayo baca bareng-bareng. Sikap mereka bagaimana? 1, 2, 3. Sukacita mereka meluap. Stop dulu. Menurut saudara, bisa nggak itu terjadi? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara, sukacita mereka meluap. Yang ketiga, masih ayat 2. Dan meskipun bagaimana, mereka sangat miskin. Ini yang saya kagum. Namun, nah, berarti ada nggak bukti bahwa orang miskin pun bisa memberi? Lo ayo jawab, ada nggak buktinya sekarang? Ada. Maka itu jangan tunggu kaya. Biasanya kalau orang berkata gini, Tuhan berkati saya supaya saya berkati orang lain. Pasti begitu diberkati lupa, pura-pura nggak tahu. Maka itu belajarlah dalam kekurangan memberkati banyak orang. Saudara, satu kali saya tanya dengan beberapa anak-anak saya, waktu itu kami di Cirebon, apa sih bedanya miskin dan sangat miskin? Ayo cepat, saudara bisa tahu tidak? Miskin dan sangat miskin, bedanya apa? Kalau miskin bagaimana? Sangat miskin bagaimana? Ayo cepat. Ayo, miskin bagaimana? Kalau miskin nggak terlalu miskin sekali, kalau sangat miskin? Miskin sekali, oke. Jangan tertawa kamu ya. Lebih baik Pak Patus berani jawab daripada kamu nggak jawab. Yang lain jawabnya apa, ayo? Apa itu miskin? Apa itu sangat miskin? Cepat.
Apa enggak dengar saya? Ini bosnya bisa loh Pak, yang sangat miskin bisa memberkati juga. Oke. Oh begitu, iya. Anak saya jawab begini salah satunya. Kalau orang miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau sangat miskin apa-apa tidak punya. Nah itu jawaban betul sekali. Nah, saudara bayangkan, yang apa-apa tidak punya saja masih bisa memberi. Berarti yang miskin masih punya apa-apa. Apalagi yang punya apa-apa, pura-pura miskin, matilah kamu, gitu aja sudah. Daripada bikin sengsara orang lain. Loh serius saya berkata, mati saja. Karena Tuhan Yesus berkata, Filipi 1 itu, kematian itu untung kalau mati. Ingat saudara, mereka ini hebat jemaat ini. Saya itu lama memikirkan jemaat Makedonia ini bagaimana bisa. Logika saya berkata nggak mungkin. Sangat miskin, dalam berbagai penderitaan, dicoba dengan berat. Bayangkan. Tapi sukacita mereka meluap. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang untuk mengkalimatkan ayat 2 lebih gampang dimengerti. Lalu mereka tanya saya punya kalimat begini, ini dalam pepatah bahasa Indonesia ya, ini ayat 2. Pepatah Indonesia ada yang berkalimat sudah jatuh, teruskan, sudah jatuh ketimpa tangga. Itu artinya apa? Sial gitu sudah. Sialnya double begitu. Nah, kalau pengkalimat ini begini. Sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Belum sempat bangun digigit anjing, anjingnya rabies. Artinya apa? Habis sudah gak ada apa-apa lagi. Nah itu untuk menggambarkan tentang saudara kita di Makedonia pada waktu itu. Bayangkan dalam berbagai penderitaan, dicobai dengan berat dan sangat miskin. Coba saudara renungkan, toh bisa memberi. Ayat 3 lebih hebat lagi. Paulus sampai heran, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Maaf, karena saya tahu berapa pemasukan saya setiap bulan. Saya bisa kira-kira. Istri saya pun tahu, maka itu dia heran. Tiap kali buat pembukuan luar biasa. Pemasukan kami jauh lebih kecil daripada pengeluaran kami. Dan itu berlaku sampai hari ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ini wajar. Tapi yang lebih hebat, bahkan bagaimana Alkitab saudara berbunyi? Melampaui kemampuan mereka. Ini firman Tuhan atau bukan? Kalau firman Tuhan ya atau tidak? Ya sudah, lakukan itu. Amin, lakukan itu mulai hari ini. Belum pernah tahu ada KKR ngundang yang pelit maju. Loh, saya tanya, belum pernah tahu? Ayo kita adakan kalau perlu. Yang pelit maju, kita doakan. Harus itu saudara, supaya neraka nggak penuh. Sama tahu dengan orang berdosa diundang supaya neraka nggak penuh. Sama orang pelit pun bikin penuh neraka. Ayo maju. Ini waktunya kita sadar akan kebenaran ini saudara. Jadi siapa yang punya kasih di dunia ini? Kita, katakan kita yang punya kasih itu. Maka kita bagikan itu kepada banyak orang. Kalau dunia menerima kasih itu, dunia akan lihat Yesus lewat kehidupan. Amin. Tuhan memberkati saudara.